Rasya Putri dengan NIM 12311515119, di mana di sini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan uji normalitas dan homogenitas untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu statistika. Baik, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan tutorialnya, alangkah baiknya kita mengenali dulu bahwa bagaimana konsep dasar dari uji normalitas dan uji homogenitas. Normalitas severoid adalah untuk mengetahui data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Nah, bisa digunakan sebagai syarat dalam uji independen sampel t-test, paired sample t-test, dan uji ANOVA. Biasanya ini digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Nah, dasar pengambilannya, jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Lalu, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka data penelitian tersebut tidaklah berdistribusi normal. Langsung saja kita masuk dalam langkah-langkah menggunakan SPSS. Ada tabulasi data dari penelitian saya sebelumnya, untuk mengukur hasil belajar siswa. Di sini sudah ada kelas kontrol eksperimen. Di kelas kontrol sudah saya bagikan menjadi pretest dan post-test. Kita blok data kita blok dulu data dari kontrol di pretestnya. Kontrol V. Nah, untuk mengelompokkan data ini, supaya kita tahu bagi pretest ini, jadi kita kelompokkan menjadi kelas 1, lalu kita gariskan sampai bawah. Ini kita kelompokkan sebagai kelas 1, begitu juga dengan yang lainnya. Prosesnya kita kontrol C, kemudian kita kontrol V. Kita kelompokkan menjadi kelas 2. Langsung lagi kalau kita masuk ke dalam kelas eksperimen. Begitu juga dengan kelas eksperimen, masuk ke pretest, kontrol C, kontrol V. Kita kelompokkan menjadi kelas 3. Dalam post-testnya di kelas eksperimen kita blok datanya, kita kontrol C, kemudian kita masuk ke dalam ini, kontrol V. Kita kelompokkan menjadi kelas 4. Oke. Nah, dalam SPSS kita, di sini sudah ada data view dari hasil yang sudah kita kelompokkan tadi. Kita copy semuanya, Ctrl C, lalu masuk ke SPSS, ke data view, Ctrl V. Nah, pada data ini, cara membacanya ini pada data ini, kita masuk ke dalam variable view. Nah, pada name, kita ganti menjadi hasil. Pada yang kedua, kita ganti menjadi kelas. Nah, area desimal kita hanya menggunakan desimal ini, kita menggunakan angka 0. Labelnya kita tadi adalah untuk mengukur hasil belajar siswa. Lalu pada values di bagian values kita di bagian 0, di bagian bawah kita kelompokkan. Yang pertama tadi adalah nomor 1, tes kelas kontrol. Tes kelas kontrol. Lalu add kedua, post-test kelas kontrol, lalu add yang ketiga tadi juga saya kelompokkan menjadi pretest kelas eksperimen.
Proses kelas eksperimen. Proses kelas eksperimen. Lalu kita add. Nah, pada saat ini kita klik OK. Lalu kita masuk ke dalam data view. Nah, ini sudah menjadi angka-angka yang menjadi angka desimal, tidak menjadi angka desimal ya. Lalu masuk kita ke dalam analyze. Lalu descriptive statistik. Masuk ke explore. Nah, hasil belajar ini kita blok, masukkan ke dalam dependent list. Kemudian kelas kita blok, masuk ke factor list. Kita lanjut plots. Ini kita bisa klik normality plot with test, lalu histogram, lalu pencet continue, lalu pencet OK. Nah, data dari hasil. Nah, ini adalah data dari hasil uji normalitas kita. Apakah ini adalah hasil dari uji normalitas dari data tersebut? Ini bisa kita baca ya, ini pretest kelas kontrolnya, proses kelas kontrolnya, pretest kelas eksperimen, dan proses kelas eksperimen. Nah, apakah data ini normal? Nah, data yang sudah kita lakukan tadi, nah, maka data tersebut adalah normal. Maka data tersebut adalah data normal. Begitu. Lanjut, kita akan melakukan tutorial penggunaan data untuk melakukan uji homogenitas. Di mana kita di sini untuk menguji hasil belajar siswanya, kita menggunakan kelas kontrol juga dan kelas eksperimen. Namun, supaya kita tidak bingung, kita beri kode pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada kelas kontrol kita beri kode 1. Eksperimen kita beri kode 2. Nah, oke. Baik, kita lanjut lagi kita akan mengukur prosesnya dalam setiap kelas yang sudah kita berikan, yang sudah kita kelompokkan menjadi kelas kontrol dan kelas eksperimen. Lanjut kepada kelas kontrol, kita blok prosesnya. Lalu kontrol C. Nah, ini sudah kita kelompokkan menjadi hasil dan kelas. Di hasil ini adalah hasil dari prosesnya. Ini bisa kita kontrol V. Nah, kelasnya tadi kita kelompokkan menjadi kelas 1. Eksperimen kita buat juga, Ctrl C, lalu kita tempel ke sini menjadi Ctrl V. Kita kelompokkan di kelas kedua. Nah, ini kita bisa tarik ya dalam Excelnya. Semuanya kita blok semuanya. Ctrl C, masuk ke dalam SPSS, Ctrl V, masuk ke dalam variable view. Nah, pada name ini kita akan bikin hasil, ini kelas, desimalnya kita bikin 0, labelnya kita bikin ini hasil belajar siswa. Lalu ini kelas, nolnya kita bikin 1, kelas kontrol, proses kelas kontrol, add, kedua, proses kelas eksperimen. Add. Oke, kita masuk dalam data view.
masuk ke baik, dimana kita akan mengukur data dari homogenitas kita, apakah data kita termasuk normal atau tidak. Masuk dalam analyze, descriptive statistik, explore, ini masuk ke dalam definite list, kelas kita masukkan ke factorial list, kemudian plots. Nah ini kita masukkan ke power estimation, histogram, lalu klik continue, klik OK. Kita bacanya di bagian nih, ini signifikannya. Kembali lagi ke dalam penjelasannya bahwa jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka data penelitian kita berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Nah, data yang kita hasilkan tadi sudah ada hasilnya bahwa datanya adalah 0,729, maka data tersebut adalah data normal. Baik, sekian penjelasan dari penggunaan SPSS untuk menguji data normalitas dan homogenitas dalam mengukur hasil belajar siswa. Sekian penjelasan mengenai SPSS, tutorial penggunaan SPSS untuk menguji normalitas dan homogenitas.